Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini saya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah, bermuzakarah, sharing satu sama lain insyaallah. Dan kita tentunya insyaallah tidak akan terlepas dari bacaan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga insya Allah dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, menjauhkan kita dari musibah. Karena sesungguhnya dengan keberadaan pengajian-pengajian seperti ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari malapetaka. Jadi jangan dikira bahwa sesungguhnya kumpulnya kita ini hanya begini-begini, saya tidak kumpulnya kita pada malam hari ini adalah salah satu cara supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita dan menjauhkan kita daripada malapetaka dan musibah. Sering sekali saya ceritakan kepada teman-teman tentang hadis adik kakak yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ada seorang kakak yang sangat rajin bekerja, pagi, siang, sore dia bekerja, berniaga. Sehingga dia menghasilkan harta yang cukup banyak. Sementara dia memiliki adik yang malas bekerja, boleh dikatakan malas bekerja karena memiliki kesibukan yang lain. Adiknya adalah orang yang rajin beribadah, rajin mengaji, rajin hadir majelisnya Nabi Muhammad SAW. Di pengajian-pengajian Nabi Muhammad dia selalu terdepan. Maka kakaknya yang sudah melihat adiknya tumbuh dewasa, menasihati adiknya, "Wahai adikku, kamu sekarang sudah mulai besar, kamu sekarang sudah mulai harusnya memikirkan masa depanmu. Kalau kamu ngaji saja, nanti bagaimana kehidupanmu? Sekarang mungkin kamu enak, karena kamu punya kakak yang memang banyak uangnya. Dikit-dikit apa-apa, ya, ada kakak yang bisa membantu, bisa memberi, bisa. Tapi nanti kalau kamu sudah menikah, kamu sudah melakukan hal sesuatu secara mandiri, maka tentu kamu tidak selamanya bergantung kepada kakak. Kamu harus mikirin juga begitu masa depan." Nasihat bijak dari seorang kakak yang nggak mau adiknya terlantar begitu saja. Karena dalam ajaran Islam diajarkan seseorang itu untuk izzatun nafs. Dia merasa bahwa dirinya adalah mulia. Tidaklah hidup dengan cara meminta-minta kepada orang, merendahkan diri, tidak. Kita ini orang yang mulia. Kita harus memiliki hal tersebut. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal, Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau ketika itu sakit. Tapi setelah sakit beliau sembuh dan panjang umur. Ketika beliau sakit dan merasa dirinya sudah susah, bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini udah kayak ngerasa sakit banget ya Rasulullah. Saya kepikiran kalau saya meninggal, duit saya kebanyakan ya Rasulullah, harta saya nggak kehitung. Sementara anak saya cuma satu, perempuan. Gimana menurut Rasulullah? Apakah saya sedekahkan uang saya ini semuanya untuk Allah dan Rasulnya?" Kata Nabi Muhammad, "Jangan." "Apakah saya keluarkan 2/3 dari harta saya untuk Allah dan Rasulnya?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Jangan."
Kalau begitu saya keluarkan setengah harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad, jangan. Kalau begitu sepertiga dari harta saya, 2/3 untuk anak perempuan saya, sepertiganya untuk saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak. Kata Nabi Muhammad, "Adzulutsu katsir." Sepertiga itu banyak. Maksudnya apa? Nabi Muhammad ingin mengajarkan bahwa kata Rasulullah SAW, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan tidak meminta-minta, itu jauh lebih membuat Allah senang dibanding kau mengeluarkan harta di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad itu bijak. Beda-beda. Kalau ngomong sama yang ini, yang memang cocok untuk bersedekah, sedekahkan semua hartamu. Ada sebagian orang Nabi Muhammad katakan, nah Nabi Muhammad begitu. Ya, makanya di dalam bahasa Arab orang yang fasih, orang yang baligh adalah orang yang bisa menyesuaikan siapa yang diajak bicara. Terkadang Nabi Muhammad beda-beda. Baca dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW ditanya, amal yang paling mulia itu apa? Satu orang. Rasulullah jawabnya, sholat di awal waktu. Ada lagi yang bertanya, orang lain lagi, ya Rasulullah, apa amal yang paling mulia? Rasulullah SAW katakan, bakti sama orang tua. Rasulullah SAW ditanya lagi, amal yang paling afdal apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Nabi Muhammad SAW sesuaikan. Ya. Nabi Muhammad SAW di dalam masalah ini adalah Nabi Muhammad SAW yang paling terdepan. Itu adalah orang yang fasih, orang yang baligh, orang yang hebat itu seperti itu. Makanya kita harus bisa ngepasin setiap orang. Karena terkadang walaupun ucapan kita benar, disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Ini saya katakan lagi. Sesuatu yang benar, disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Contoh seperti cerita yang saya ceritakan tadi. Kalau diceritakan kepada orang yang pelit sekali untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadikan ini dalil bahwa sesungguhnya menjaga harta jauh lebih baik dibanding mengeluarkan harta. Untuk orang-orang seperti ini, dalil seperti ini tidak perlu untuk diberitahu kepada dia ataupun ya kita sarankan dia untuk membaca dalil-dalil yang menceritakan tentang bagaimana hebatnya sahabat-sahabat bilang menyedekahkan hartanya. Sayyidina Abu Bakar sampai ketika ditanya sama Nabi, kamu banyak sekali mengeluarkan harta, apa yang kamu sisakan di rumah? Saya tinggalkan di rumah saya Allah dan Rasulnya saja. Maksudnya apa? Hartanya semua sudah saya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga ketika melihat Sayyidina Utsman bin Affan mengeluarkan harta yang begitu banyak sekali, Nabi Muhammad SAW katakan, "Ma dharra Utsman ma 'amila ba'dal yaum." Utsman mau ngapain aja setelah ini bebas. Utsman mau ngapain aja setelah ini bebas. Artinya Nabi Muhammad betul-betul bangga dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya Utsman bin Affan. Jadi Nabi Muhammad begitu. Makanya dalam bahasa Arab baligh, orang yang faham balaghah, yang hebat adalah orang yang bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Kadang-kadang, ini kaidah yang saya keluarkan tadi harus dipegang. Ucapan yang betul sekalipun, kalau diucapkan kepada orang yang salah, hasilnya jadinya salah. Walaupun ucapannya betul. Contoh. Sering saya contohkan, saya berjumpa dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Dia hanya mengimani Allah, tapi ibadahnya bolong-bolong. Faham Al-Quran tidak, sunnah tidak. Kalau disuruh baca Al-Quran saja, dikatakan baca Quran. Jangankan Quran, Iqra saja dia nggak tahu. Dia membedakan antara huruf zai dan za, dia tidak tahu. Artinya betul-betul nol di dalam agama. Tapi saya katakan kepadanya, abang saya mau dakwah boleh atau tidak? Boleh, tapi dakwah silakan, saya senang sama orang-orang dakwah. Saya dakwahi dia, saya bilang apa? Di dalam bahasa Arab ada bab namanya inna wa akhwataha. Itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Tapi sebagian ulama dari Basriyin mengatakan bahwa inna tansibul isma wal khabar ma'an. Inna ini bisa menasabkan isim dan khabar sekalipun. Jadi kalau bacanya inna zaidan qa'iman, bukan inna zaidan qa'iman. Kata dia apa? Ya, aduh, tambah bikin bingung aja. Ucapan saya tidak ada salahnya sama sekali. Tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Bahkan orang yang paham agama pun tidak semuanya mereka memahami konteks atau grammar di dalam bahasa Arab. Tidak semuanya memahami ilmu nahwu, apalagi di dalam masalah khilafiyah. Ucapan saya benar disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya dibilang, ribet banget agama Islam, Zaidun aja dibahas. Hasilnya justru menjauhkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Nabi Muhammad hebat sekali di dalam berkomunikasi kepada siapapun. Ada orang yang nggak dekat sama ibunya, Nabi Muhammad SAW katakan apa? Sesungguhnya surgamu ada di telapak kaki ibu. Sesungguhnya orang yang paling berhak padamu adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapak. Tapi datang seseorang yang kurang dekat dengan ayahnya, Rasulullah tidak berbicara tentang ibu. Sedikit pun tidak. Bahkan Rasulullah katakan, kamu dan hartamu semuanya milik ayah. Rasulullah tidak katakan milik ibu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, ridhonya Allah terletak pada ridho ayahmu bukan ibumu. Dan murkanya Allah terletak pada murkamu bukan ibu. Rasulullah menyesuaikan. Jadi orang yang seperti ini cocoknya diberikan dalil yang seperti ini. Orang yang seperti ini, Rasulullah SAW begitu. Karena setiap manusia itu berbeda-beda. Setiap manusia itu nggak bisa disamaratakan. So, saya ini cocoknya begini, orang tak lain belum tentu. Saya sukanya makanan ini, orang lain belum tentu suka makanan yang sesuai dengan apa yang kamu suka. Makanya kita harus bisa menyesuaikan sebagaimana manhajnya Rasulullah SAW. Manhajnya Rasulullah begitu. Karena tidak mesti kita yang paling benar. Karena bisa jadi 5 tambah 5 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 2 tambah 8 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan mana yang paling benar? Bisa jadi kita benar secara bersamaan. Bukan hanya, wah kelompok ini yang paling benar, kelompok ini yang paling benar. Bisa jadi kita benar semua. Dan yang sudah pasti salah, orang yang sering menyalahkan orang lain. Sudah pasti salah. Paham maksud tidak? Bisa jadi kebenaran itu milik bersama. Tapi kalau saling menyalahkan orang lain, itu sudah pasti adalah orang yang salah. Terkadang orang lupa bahwa Nabi Muhammad yang memerintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi, orang yang sama juga memerintahkan kepada kita untuk tidak berbicara dengan bahasa-bahasa yang kotor. Nabi Muhammad juga yang mengarahkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita contoh Nabi Muhammad dalam masalah ini. Nabi Muhammad SAW bisa begitu berbicara sesuai dengan siapa yang diajak bicara, lawan bicara. Nggak benar juga kalau kita berbicara bahasa intelek sama anak masih SD. Buat apa? Walaupun ucapan kamu benar, untuk apa? Ya. Ringankan bahasamu bersama orang-orang yang tidak memahami bahasa tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik. Jadi ada seorang kakak yang dia rajin bekerja, terus-menerus bekerja, duitnya banyak, adiknya males. Saya katakan malas bekerja, tapi beribadah dia paling rajin. Kalau abangnya biasa-biasa saja. Ya jaga sholat wajibnya, zikir seadanya, tapi hari-harinya bekerja. Umumnya kita akhirnya dia bilang sama adiknya, kamu harus kerja kamu. Kata adiknya, kak, saya ini sudah terlanjur merasa nikmat untuk beribadah. Saya ini udah ngerasa udah cocok sekali dengan majelis-majelisnya Nabi Muhammad. Saya kayaknya nggak bisa kalau menghabiskan waktu saya untuk bekerja. Apalagi dari pagi sampai sore saya hanya bekerja, saya nggak bisa. Terus kamu mau makan dari mana? Kamu mau ini dari mana? Kata kakak, kamu begini, begitu. Dia bilang, kalau kakak tidak mau ngurusin saya, nggak masalah. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tawakal seperti ini benar-benar tawakal. Kadang-kadang gitu tawakalnya nanggung-nanggung. Di dalam satu masalah kita tawakal, dalam masalah lain kita tidak tawakal. Dia katakan, saya serahkan kepada Allah dan insya Allah Allah mempermudah saya. Ngambek kakaknya, datang kepada Nabi ngadu. Biasanya Nabi Muhammad SAW bantuin kakaknya nih, kamu nggak mau kerja ya kerja. Rasulullah SAW suka dengan orang yang bekerja. Tapi ini orang beda. Dia itu ngaji benar-benar ngaji. Ada sebagian orang saya tawakal kepada Allah, saya mau ngabisin waktu saya buat ngaji. Pagi dia masih tidur, siang dia masih tidur, sore baru ikut ngaji. Padahal sebenarnya banyak waktu dia untuk bekerja, tapi dia beralaskan ngaji, ya. Dia berdalilkan bahwa dia mau ngaji sehingga dia meninggalkan pekerjaan. Kalau ini enggak, memang waktu-waktunya diisi untuk ibadah dan ngaji. Datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, adik saya ini gak mau bekerja, saya takut. Nanti kehidupannya ke depannya gimana? Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad, la'allaka turzaqu bihi. Kalimat ini sering sekali saya ungkapkan kepada teman-teman saya. Karena saya ingin menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang agung di sisi Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad, la'allaka turzaqu bihi.
Bisa jadi kamu ini dipermudah rezekinya karena berkat adikmu yang banyak zikir, berkat adikmu yang banyak ngaji. Gak semua orang bekerja dapat hasil. Ada orang yang kerja dari pagi sampai malam gajinya kecil. Ada seseorang yang berdagang setiap hari kemana-mana tapi gak laku-laku. Kamu ini senantiasa dipermudah sama Allah. Jualan dikit, laku. Daftar kerjaan di sini diterima. Di sini dipermudah. Istiqomah, gajinya Masya Allah. Alhamdulillah dipermudah. Kata Nabi, bisa jadi rezekimu ini dipermudah karena berkat adik lebih banyak. Akhirnya dia panggil adiknya, dia bilang, Dek, kamu gak usah kerja deh. Kita jadi partner bisnis aja. Kamu yang bagian ngetop Allah Subhanahu Wa Taala, saya bagian kerja. Kamu tenang, saya gaji. Tenang saja, kamu fokus istiqomah dengan kegiatan kamu, kehidupan kamu. Insya Allah saya yang bagian ya cari duniawinya, kamu ketok Allah Subhanahu pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah permudah rezeki untuk saya. Hadis ini sahih dan saya ingin menunjukkan kepada anda semua. Bisa jadi kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita karena amalia orang-orang yang di sekitar kita. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah rezeki kita karena berkat orang-orang yang ada di sekitar kita, atau berkat kita pernah hadir duduk satu kali di majelis-majelis ilmu, tapi Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dari Allah sehingga Allah mempermudah kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat Allah. Saya masuk ke sini ini berasa saya lagi di majelis taklim dari awal tadi, tempatnya Masya Allah luar biasa, bernuansa Islami sekali. Artinya ini adalah kesempatan yang besar dari Allah. Allah tidak menginginkan kita hanya mendapatkan duniawi. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita satu tempat yang kita insya Allah mendapat juga ukhrawinya, hal-hal yang berurusan dengan Allah dan Rasulnya. Akhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ya, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat taufik. Apa nikmat taufik? Taufik sering kita dengar taufik, taufik. Apa sih taufik? Wa ma taufiqi illa billah wa billahi taufiq wal hidayah. Apa arti taufik? Taufik adalah khalqu qudrati ta'atil 'abd. Taufik artinya bukan hanya taufik ya, bukan nama orang, tapi taufik artinya apa? Allah berikan kemampuan bagi seorang hamba untuk bisa beribadah. Itu namanya taufik. Di dalam bahasa Arab taufik artinya apa? Allah memberikan kemampuan buat seseorang untuk ibadah. Contohnya sekarang, kita sudah dapat taufik atau belum? Sudah. Kenapa? Karena udah duduk. Kalau baru niat, mungkin dapat hidayah dari Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita ini sudah terbukti, udah duduk. Ini namanya berarti kita sudah dapat taufik. Kita sudah dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik ini mahal. Makanya Nabi Muhammad katakan, "Sallallahu al-afiyah, fa innahu ma utiya ahadun afdala min al-afiyati illa taufiq." Minta sama Allah, kata Nabi, supaya mendapatkan sehat afiat. Karena perlu afiat. Badan sehat perlu. Bahwa saya nggak perlu. Orang yang sehat bisa sholat banyak, tapi orang yang nggak sholat, orang yang nggak sehat susah, mau berdiri aja kadang susah. Artinya ibadahnya bisa lebih banyak orang yang afiat. Minta sama Allah, kata Nabi Muhammad, minta sama Allah supaya dikasih afiat. Jangan merasa sombong, wah saya masih muda, masih kuat. Kalau Allah pengen, kakinya patah langsung. Gak mau minta sama Allah, merasa, wah saya mah kuat, saya ini, saya itu. Manusia ini tong sampah. Manusia ini, kita ini, harus sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat hina. Hina sekali kita ini. Ya, makanya manusia itu harusnya malu sama diri sendiri. Saya sering mikir, saya kalau bawa plastik isinya sampah kemana-mana, malu nggak? Malu nggak kalau kita bawa plastik kemana-mana? Apalagi kalau sampahnya basah. Apalagi kalau sampahnya kotoran manusia kemana-mana kita bawa, malu nggak? Aku bilang tadi. Bayangkan dalam perut kita semuanya kotoran. Berarti kita ini tong sampah berjalan sebenarnya, aslinya begitu. Kita ini tong sampah berjalan, mau sombong apa yang kita sombongkan? Kaya raya, nggak sekaya Qarun. Kalau Allah inginkan hilangkan harta kita, dalam satu detik Allah SWT hilangkan. Orang yang punya gedung-gedung besar di Turki, mana habis begitu saja Allah. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki ketampanan seperti di Syria, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan. Kecantikan yang begitu hebat, habis kalau mudah bagi Allah SWT.
orang yang memiliki kecerdasan, satu detik bisa dihilangkan semuanya. Apa yang kita banggakan? Manusia ini penuh dengan kekurangan. Kalau Allah tidak baik sama kita, maka siapalah kita? Makanya kalau sudah diberikan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu, saya berikan bukti bahwa saya cinta kepadamu, saya dekatkan kamu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan kata Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal-hal yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita. Kata Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah afiat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu diberikan nikmat yang lebih hebat dari nikmat afiat. Kecuali ada satu nikmat yang lebih hebat. Nikmat apa kata Nabi? Nikmat taufik. Nikmat yang kita sudah dapat pada malam hari ini. Ini adalah nikmat termahal dari Allah SWT. Allah gerakkan kaki kita. Mungkin salah seorang di antara kita udah gak sabar dari mana, bilangnya maghrib, udah bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan semua hal itu Allah SWT. Ya, bisa jadi salah seorang di antara kita pada malam hari ini dengar sharing yang nyantai seperti ini, tapi bisa berubah hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena saya mendapatkan pelajaran dari kehidupan ini, kamu Ali berusaha saja, urusan hasil serahkan pada saya. Berusaha saja udah. Kejadian belum lama, sekitar 3 bulan, ketika saya berdakwah di Thailand, di Bangkok. Ya, belum lama, saya ke Bangkok. Saya bikin satu program di kapal besar di Thailand, bersama bos-bos di sana, tapi yang muslim ya. Karena orang di sana kebanyakan mereka non muslim, karena di selatan utara Thailand, bukan di selatan. Dari daerah selatan, daerah Patani, Narathiwat, daerah Yala banyak muslim. Tapi di daerah utaranya, di daerah Bangkok itu muslim sedikit sekali. Ya. Kami bikin program di tengah kota Bangkok, di kapal. Yang biasanya buat party itu, kita bikin di situ kajian. Setelah kajian-kajian saya bilang, alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir dan juga alhamdulillah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi ya pengalaman satu sama lain. Setelah pengajian di beberapa tempat saya duduk di tengah kota Thailand. Ya. Ngopi di situ. Fashion saya tetap seperti ini. Saya ngopi sama sahabat saya, ada orang asli Thailand namanya Syekh Ibrahim. Orang Fatani, dulu sahabat saya ketika kuliah di Yaman. Duduk bersama dia dan beberapa ikhwan. Lalu ikhwani, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat ada orang yang ada bapak-bapak dan anaknya duduk nggak jauh dari saya. Usia bapak ini kurang lebih 55 tahun lah, ya. Bersama anaknya yang berusia sekitar 20 sampai 25 tahun, masih muda. Kemudian saya duduk bersama Syekh Ibrahim, berbicara, ngobrol lah santai, tanya jawab seputar agama dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang tersebut liatin saya, terus saya liatin lagi, saya tunduk. Kemudian dia ngeliatin lagi. Dia sengaja tidak berpindah. Padahal dia tidak minum, tidak apa begitu. Berbeda dengan saya minum. Dia duduk saja di bangku itu sambil melihat ada seperti sungai yang indah sekali di tengah kota Bangkok. Tiba-tiba dia nunduk-nunduk terus, kemudian saya tanya sama Syekh Ibrahim, ini orang kayaknya pengen ngomong sesuatu. Kalau udah begitu-begitu terus tuh, nggak mungkin. Kalau sekali iya, kalau setiap ketemu begini lagi begini. Akhirnya ditanya sama Syekh Ibrahim, mau ke sini? Ya, saya mau duduk di dekat-dekat. Kata Syekh Ibrahim, silahkan duduk. Bahasa Inggris dia nggak bisa, bahasa Arab dia nggak bisa, bahasa Melayu dia nggak bisa. Bahasanya Siam, bahasa Thailand asli. Saya coba tanya Syekh Ibrahim, ternyata dia hanya bisa bahasa Thailand. Akhirnya saya translate bahasa dengan Syekh Ibrahim. Tanya apa kabar dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, saya orang asli situ, dan kemudian dia mengatakan, dia bertanya banyak tentang saya kepada Syekh Ibrahim. Lalu terakhir dia bertanya, ini Habib ini agamanya apa? Agamanya Islam. Kemudian diceritakan tentang Islam. Saya ceritakan tentang Islam kepada Syekh Ibrahim, diterjemahkan, kemudian disampaikan kepada orang tersebut. Cuma beberapa menit. Ternyata bapak itu dan anaknya dia mengatakan, kalau saya ikut masuk Islam, ke agamanya Habib ini boleh atau tidak? Saya katakan boleh. Apa alasannya? Dia katakan apa? Saya enak aja ngelihat wajahnya. Tidak pakai berbahas tentang agama Islam apa. Dia asik aja ngelihat jalannya, ininya segala macam gitu. Asik aja.
Saya bilang, ya Allah, saya capek-capek ceramah berjam-jam, nggak ada orang yang taubat. Tapi giliran duduk nyantai sambil ngopi, ada orang yang masuk Islam. Lihat, ini menunjukkan kepada kita bahwa kamu itu berusaha aja, urusan hasil serahkan kepada Allah. Urusan hasil, akhirnya keduanya mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Gak lama dari situ ketika saya pergi ke Melaka di Malaysia, hanya beberapa hari, 4 atau 5 hari begitu dari Thailand, saya ke Melaka, atau 3 hari dari situ, saya ada satu majlis di Melaka. Saya punya murid, namanya Syekh Syarifuddin, dia sudah belajar di Yaman juga, sudah pulang, alhamdulillah punya majlis besar di Malaysia, bikin majlis saya ceramah. Jadi modelnya dia seperti ruko. Ruko ada 4, semuanya atas, semuanya majlis tadi. Jadi di bawah banyak yang kedai-kedai gitu, tempat minum. Akhirnya ketika saya ceramah, selepas saya ceramah, tiba-tiba ada orang India asli, ya, naik ke atas. Kemudian dia bilang, kalau di Malaysia itu kalau orang India masuk Islam panggilnya mama ya. Saya selalu juga duduk di kedai-kedai mama. Tapi ini dia bukan orang Islam, tapi orang Hindu. Kemudian dia naik ke atas dan mendekat kepada Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin beritahu kepada saya, Habib, ini ada orang mau ngobrol. Akhirnya ternyata dia bilang apa? Dia bilang, saya ceramahnya saya dengar dari awal sampai akhir di bawah. Di kedai bawah saya ikut dengar ceramah. Terus mau apa? Saya mau masuk Islam. Karena saya suka dengar cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Saya bilang, saya ceramah untuk orang lain bukan untuk kamu. Tapi Allah pengennya kamu untuk mendekat kepada Allah SWT. Akhirnya dia juga masuk Islam. Hanya beberapa hari ini menunjukkan kepada saya apa? Ali, kamu itu fokusnya usaha aja. Urusan hasil serahkan. Kita kadang-kadang didik anak santri yang betul-betul belajar sama kita bertahun-tahun, kita pengen dia melakukan ini, dia nggak ngelakuin. Susah. Urusan sama Allah susah. Ya, kita ini diperlukan dari kita hanya usaha saja. Kita berusaha, berikhtiar, sisanya kita serahkan kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu. Al-Imam Ishaq bin Rahawayh, seorang ulama hadis terkenal. Duduk ketika itu muridnya hanya 6 atau 7. Bilang apa? Andai saja ada orang yang mau ngumpulin hadis-hadis Nabi Muhammad. Sekarang udah banyak banget hadis yang palsu. Hadis yang dibuat-buat. Andai saja ada santri yang rajin yang mau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ucapan santai, nyantai. Tapi hasilnya apa? Salah seorang di antara muridnya bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Al-Ja'fari, Imam Bukhari. Semangat dengan ucapan gurunya, keluar dari majelis tersebut, dia berusaha keliling beberapa tempat untuk mengumpulkan hadis-hadis yang paling sahih, yang sesuai dengan syarat-syarat yang sulit yang beliau syaratkan. Hasilnya menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab Sahih Al-Bukhari. Berkat apa? Bukan adanya seminar-seminar yang besar, tidak. Ucapan nyantai antara seorang guru dan murid. Oleh karena itu, kita yang paling penting apa? Ikhtiar saja, usaha. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita ikhtiar terus-menerus, kita usaha. Wah, saya Beb gak punya apa-apa, Beb. Saya gak punya basic untuk berdakwah. Dakwahkan apa yang didakwahkan oleh ulama yang kamu yakin ulama tersebut di jalan yang benar. Gak perlu kamu harus sama. Surga itu pintunya banyak, bukan dari pintu ilmu saja, bukan dari pintu ibadah saja, bukan dari pintu sedekah saja. Lihat kamu mampunya di mana. Maka masuklah surga dengan kemampuan kamu. Saya ekonominya bagus, masuk surga dari pintu ekonomi kamu. Wah, saya IT-nya bagus, masuk pintu surga dari media kamu. Wah, saya alhamdulillah zikirnya Allah permudah. Karena berapa banyak orang yang Allah permudah untuk beribadah kepada Allah, cari ilmunya malas. Ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala permudah cari ilmu, tapi amalnya malas. Ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan amal, tapi sedekahnya susah. Malas, pelit. Padahal punya ilmu, rajin beribadah. Tapi kalau urusan ngeluarin duit, ini urusan nanti ini. Nggak boleh keluar dari kantong saya. Pelitnya untuk bilang tadi. Ada orang yang seperti itu. Maka kita lihat bahwa kita ini bisanya masuk surga dari pintu mana? Kita tekuni hal tersebut. Alhamdulillah saya kayaknya Allah berikan kekuatan. Alhamdulillah saya sehat afiat. Saya mau banyak bangun malam. Saya mau banyak zikir. Saya mau banyak ini. Orang yang seperti ini hidupnya nikmat.
Dia memandang semua orang, wah yang ini juga ada surga, tapi bukan sama dengan saya cara masuk surganya. Dia melalui jalan yang lain. Yang ini juga sama masuk surga, tapi caranya yang lain. Wah ini juga masuk surga, tapi dengan cara yang lain. Emang, tapi enggak. Kalau sudah fokus dengan satu manhaj dan dia merasa dirinya yang paling benar, orang lain pasti salah. Padahal bisa jadi dia menghitung dengan cara 5 tambah 5, orang lain menghitung dengan cara 6 tambah 4. Kesemuanya adalah orang-orang yang akan benar dan akan mendapatkan surganya Allah SWT. Ada orang dipermudah oleh Allah, ekonominya luar biasa. Males banget kalau ibadah. Tapi kalau beramal, infak, paling rajin. Jadi mana-mana, saya mah nggak punya amal, tips saya mau jadiah aja, ini yang terpenting saya. Karena agama tidak melulu bertolak belakang dengan duniawi. Saya nggak mau harta, saya mau dekat dengan Allah. Dia katakan, ikhwan, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang satu urusan hati, yang 4 adalah amaliyah. Dari 4 ini yang pertama sholat. Sholat perlu pakai baju nggak nutupin aurat? Bajunya dari mana? Beli nggak? Beli. Puasa perlu sahur sama buka. Makanannya dari mana? Beli. Zakat, uang, harta. Bagaimana mau bisa zakat kalau nggak punya uang? Betul nggak? Haji, haji pakai daun. Bisa aja, wah saya mau fokus sama ibadah, nggak punya uang. Ini rukun Islam empat-empatnya saja memerlukan uang. Artinya apa? Allah tidak menjauhkan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Makanya Allah Subhanahu wa taala minta kita, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Cinta sama dunia itu letaknya di dalam hati, bukan di tangan. Makanya ulama kita mereka doanya kepada Allah apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya sebatas di tangan kami, jangan di hati. Nabi Muhammad nggak marah. Berbagi kemana-mana. Nabi Muhammad SAW hartanya banyak. Banyak Nabi Muhammad SAW hartanya. Saya mau ngikutin Nabi, saya nggak mau ini. Nabi Muhammad hartanya banyak. Rasulullah berusia 25 tahun sampai Rasulullah berusia 53 tahun. Rasulullah SAW menikah dengan saudagar kaya raya di kota Makkah. Itu nggak pernah diceritain. Yang diceritain ketika Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad kesusahan. Nabi Muhammad tidak kesusahan. Jangan ajak orang cinta sama Nabi gara-gara kasihan. Jangan. Nggak bakalan lama. Sedih-sedih, nangis-nangis. Kasihan Nabi nggak makan. Nabi kalau mau makan, Allah Subhanahu Wa Taala rubah gunung jadi emas. Jadi Nabi Muhammad SAW pilih, saya mau lapar sehari, kenyang sehari. Kalau lapar saya bisa minta, kalau kenyang saya bisa bersyukur. Bal aju'u yawman wa ashfa'u yawman, kata Nabi. Saya pengen lapar sehari, kenyang sehari. Jadi tahu rasanya lapar sehingga ketika merasakan kenyang nikmat, begitu. Orang kalau misalnya udah lapar banget, makannya enak. Tapi kalau sudah biasa waktu makan. Gak ada nikmatnya lagi. Mau menunya spesial pun biasa saja. Jadi kalau orang yang lapar, kemudian merasakan nikmatnya makan, dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak cinta dunia, bukan untuk tidak memiliki dunia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk apa? Berbisnis. Nabi Muhammad berbisnis. Nabi Muhammad dari usia 12 tahun sudah keluar negeri loh, ya, berbisnis bersama pamannya Abu Thalib. Rasulullah berusia 25 tahun, Rasulullah SAW jadi manajer, ya, dari hartanya siapa? Sayyidatuna Khadijah. Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, Nabi Muhammad yang menentukan pasar ini di sini, pasar untuk jualan ini. Makhluk yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itu, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. 45 menit waktu kita ngobrol. Mau tanya jawab? Cukup? Tanya jawab? Ada yang mau tanya biar lebih nyantai gitu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dari setiap masing-masing manusia itu
diberi ujian, kadang kita itu merasa bahwa sepertinya ujian ini terlalu berat. Padahal Allah berjanji bahwa Allah itu berjanji tidak akan menguji hambanya tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk berupaya berhusnuzon kepada Allah ketika kita merasa bahwa ujian dalam hidup kita ini terlalu berat. Kita merasa bahwa sebetulnya kita tidak mampu menghadapi ujian ini. Kenapa Allah kasih ke saya? Kenapa nggak ke orang lain? Begitu Habib. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin musibah. Setiap manusia, kita ini semuanya punya musibah. Tapi setiap kita punya musibahnya yang beda-beda. Jadi yang puyeng bukan kamu doang, gitu bahasa kitanya. Yang puyeng bukan kamu doang. Semua di antara kita ini merasakan pusing dan musibah. Mungkin ada salah seorang di antara yang duduk di hadapan saya ini lagi ribut sama istrinya, gitu. Ada yang mikirin utangnya lah, ada yang ini, ada yang segala sesuatu. Setiap orang itu memiliki musibah masing-masing. Tapi terkadang kita berpikir bahwa semuanya sayalah orang yang paling berat musibah. Karena kita nggak tahu musibah orang lain. Ini masalahnya. Jadi kita ini nggak tahu musibah orang lain, sehingga kita merasa bahwa musibah kita yang paling berat. Itu penyakit ya. Penyakit kita katakan, saya nggak bakalan mampu, padahal kita mampu. Saya nggak bakalan mampu ini melawan musibah ini, padahal kita mampu. Orang lain nggak bakalan pernah tahu apa rasanya. Padahal orang lain juga merasakan bisa jadi sesuatu yang lebih dari apa yang kita rasakan. Karena kita nggak pernah ngerasain musibah orang lain. Bagaimana mungkin kita mengatakan kalian nggak bakalan mampu merasakan musibah saya, sementara dirinya sendiri tidak tahu musibah yang didapati oleh orang di sekitarnya. Tidak semua orang memiliki musibah kemudian dia bercerita. Lebih banyak orang yang mendapatkan musibah tapi dia tahan musibah tersebut sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahukan kepada orang-orang secara umumnya. Akhi atau ukhti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu dirasakan semua makhluk. Jangan minta sama Allah, ya Allah, saya nggak mau musibah, nggak mungkin. Baru lahir aja udah nangis gitu. Baru lahir aja udah nangis. Kalau musibah pasti, cuma minta sama Allah bijak di dalam menghadapi musibah. Kalau musibah pasti. Setiap orang pasti dapat musibah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika jarum Siti Aisyah jatuh, kata Nabi Muhammad SAW ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarum jatuh aja inna lillahi. Kalau kita mungkin orang meninggal doang gitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah SAW, apakah jarum jatuh itu mengganggu, mengusik hatimu, hai Aisyah? Mengusik, berarti itu musibah. Hati yang terusik itu berarti musibah. Rasulullah SAW, gimana jalan keluarnya? Rasulullah SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi Muhammad, kalau Allah pengen kebaikan bagi seorang hamba, pasti Allah akan kasih musibah. Kebalikannya ya, manusia menganggap orang yang banyak musibah adalah orang yang hina. Tapi Nabi Muhammad SAW kebalikannya, mengatakan apa? Orang yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut, pasti Allah akan kasih musibah. Orang yang banyak musibah tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang hina. Dan orang yang hidupnya nyantai-nyantai saja, tidak mesti dia adalah orang yang baik. Karena kalau kadarnya itu dihitung dari apa? Tidak ada musibah, tentu Nabi Muhammad tidak pernah akan ada musibah hidupnya. Tapi Nabi Muhammad belum lahir, bapaknya udah nggak ada. Baru usia 6 tahun, ibunya meninggal. Baru usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Lagi enak, lagi terkenal-kenalnya, lagi viral-viralnya menikah dengan Sayyidatul Khadijah sampai usia 40 tahun dipanggil Al-Amin. Orang-orang semuanya biasa datang pengen tanda tangan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba dicap bohong. Ini orang biasa, nggak biasa dipuji, sekali dihina biasa. Tapi ini orang lagi dinaik-naikkan, lagi tinggi-tingginya Nabi Muhammad Al-Amin. Digelari semua orang. Usia 35 tahun di saat semua orang Mekah dan bukan di tempat sembarangan ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang dilihat Nabi Muhammad SAW. Semua sepakat radhina bil amin. Kalau Muhammad kami semuanya ridha. Lagi tinggi seperti itu dijatuhkan. Itu musibah kira-kira. Musibah terbesar. Tapi Nabi Muhammad SAW banyak musibah. Maka saya kasih masukan
buat teman-teman yang dapat musibah, bisa jadi Allah kangen sama kamu. Allah seakan-akan berkata kepadamu, kemana aja kamu nggak manggil aku? Udah lama banget ngilang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rindu kepada suaranya. Berapa lama mungkin kalau nggak dapat musibah, mungkin kita nggak bakalan minta sama Allah. Sekarang waktunya Allah sudah rindu kepadamu. Allah ingin kamu kembali kepada Allah. Allah ingin mendengar suaramu memanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah yang indah. Jadi cari sisi positifnya. Karena orang hidup tanpa musibah ya seperti Firaun. Firaun dari kecil sampai dia hampir meninggal, nggak pernah sakit sama sekali. Sekalinya mati, paeh. Oh, paeh. Kalau kata orang Sunda, mati dahsyat. Nah, gara-gara Allah tidak suka kepadanya. Jadi amhilhum ruwaidan. Allah Subhanahu wa taala kasih muhlat. Allah kasih istidraj terus, asik-asik hidupmu asik, tidak ada gangguan. Karena manusia kalau dia terusik hatinya, dosanya diampuni oleh Allah. Itu kalau dia nggak sabar, dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalau dia sabar, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang banyak musibah, kemudian terusik hatinya, artinya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin disayang oleh Allah, siksaannya udah di dunia. Paling kita terusik hati kita paling lama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, paling lama sebulan. Habis itu kita udah ngafe lagi bareng-bareng sama teman kita. Biasa aja musibah. Artinya Allah ingin mengampuni dosa yang pernah kita lakukan dengan rasa sumpah di dunia, bukan dengan siksaan di neraka. Ambil sisi positif dari Allah karena Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Insya Allah jelas. Silahkan. Tanya apa? Tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disuruh nanya Habib, biar panjang dikit katanya. Ini mungkin yang sering dialami oleh kita semua gitu ya. Kadang merasa beriman, semangat banget ibadah gitu. Kadang kalau lagi datangnya malas, boro-boro kalau dipanggil sama Allah, aduh ntar dulu gitu. Ini kira-kira ada nasihat buat kita semua nggak Habib agar iman kita tuh cenderung naik, kalaupun turun nggak terlalu jatuh banget gitu. Terus yang kedua, ada nggak doa agar kita biar istiqomah gitu ya? Karena ya banyak hal yang membuat kita kadang membuat iman kita turun gitu. Seringnya kita beraktivitas dengan berbagai macam karakter manusia juga mampu menurunkan keimanan kita. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, iman kita naik turun. Dan ini adalah sesuatu yang diyakini oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa iman naik dan turun. Buktinya amaliyah kita. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa iman itu naik terus, ya, atau iman itu habit, tetap begitu saja. Tapi pendapat yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman naik dan turun. Karena banyak bukti dan banyak dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, saya ingin fokus di situ karena waktu mungkin. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sesungguhnya orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an zadatul iman, akan bertambah imannya. Artinya apa? Orang yang mukmin ketika jauh dari Al-Qur'an imannya berkurang. Kan mafhumnya begitu. Kalau orang tidak berdiri berarti duduk. Ini di dalam bahasa Arab namanya mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum. Mantuk itu sesuai dengan teks yang diucapkan. Kalau mafhum, pemahaman dari apa yang diucapkan. Nah, kalau orang-orang yang cerdas, mereka memahami mantuk dan mafhum. Contoh,
Kalau saya katakan Ali duduk, apa yang difahami orang? Kalau orang awam akan memikirkan ada seorang namanya Ali sedang duduk. Itu adalah pemikiran orang awam. Tapi orang yang mantiki, orang yang faham, dia akan memiliki mafhum. Sehingga artinya banyak. Kalau ada kata-kata Ali duduk, oh berarti nggak berdiri, oh berarti nggak berlari, oh berarti nggak berjalan, oh berarti banyak artinya. Itulah kehebatan Al-Quran. Jadi ada mantuk dan ada mafhum. Ya. Nah, Rasulullah SAW ayat Al-Quran tersebut mengatakan bahwa ketika dibacakan Al-Quran bertambah keimanan mukmin. Berarti mafhumnya kalau jauh dari Al-Quran keimanannya akan turun. Berarti kita mempercayai semua bahwa semuanya iman bisa naik bisa turun. Nah, ikhwani, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan. Dan kalau saya pribadi bahwa seseorang ingin imannya senantiasa naik, jalan keluarnya adalah satu, circle yang baik. Sahabat-sahabat yang baik, lingkungan yang baik. Karena selain itu susah. Selain itu susah sekali. Kalau kita tidak memiliki orang-orang di sekitar kita yang baik, maka susah untuk baik. Kecuali kalau kita memiliki semangat yang begitu besar. Kita di Makkah, kita di Madinah, nggak pernah yang namanya sholat qabliyah. Tapi di masjid, habis azan orang berdiri semua sholat. Oh enggak, mau kita sholat juga. Kadang-kadang nggak paham, ini mau sholat apa ini kok, 2 rakaat. Tahu-tahu sholat aja. Kenapa? Karena apa yang ada di sekitar kita membawa kita seakan-akan ini adalah magnet untuk kita bangun. Di kantor, berapa banyak yang kajian seperti ini kepaksa begitu. Atau barengannya masih di sini, dia nggak bisa pulang. Artinya apa? Orang di sekitar kita ini benar-benar mempengaruhi kita. Yang senantiasa, makanya sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena mereka menemani Nabi Muhammad SAW. Dan tabi'in menjadi baik karena mendekat kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan semakin zaman, semakin berkurang keimanannya karena kita dekat kepada orang-orang yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Ibrahim di dalam doa di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya jadikanlah saya bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Bukan jadikanlah saya orang yang jujur. Di sini diajarkan ma'a itu artinya ma'inya, bersama. Jadikan saya dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan wali-walinya Allah, dekat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ya, jalan keluarnya selain meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah, untuk istiqamah, hal yang paling terpenting adalah dengan mencari lingkungan yang baik. Karena dengan lingkungan kita bisa menjadi orang yang baik. Kita punya adik sama kakak anak, adik sama kakak. Pengen adiknya ini jago main apa? Bukan main apa? Biasanya di game tuh main lato-lato misalnya. Atau main, jangan ajarkan adiknya, kakaknya aja kasih setiap hari. Main Mobile Legends. Kakaknya aja kasih handphone setiap hari. Lama-kelamaan adiknya bisa juga. Jadi kita nggak perlu ngajarin dia. Bikin suasana yang seperti itu lama-kelamaan dia bisa. Jadi itu caranya. Jadi di antara caranya kita cari orang-orang yang baik, senantiasa bersama dia, dan insya Allah Allah SWT jadikan iman kita senantiasa tinggi. Ya, bukan hanya manusia. Bisa jadi kita memiliki handphone, cari hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita punya media-media yang bisa membawa kita kepada hal yang baik. Insya Allah. Insya Allah. Dari mana? Mana jawab? Masih ada yang bertanya? Bebas nanya ya. Bebas. Nomor sepatu apa-apa. Oke, dari Gosmo. Tanya. Paham aja. Mas Aceh? Atau teman-teman yang pernah dengar video saya mau di tashih atau dibenarkan, silakan, mumpung ada orang ya. Kenapa kok Habib Ali ngomong begini, ngomong begitu? Silakan, terserah, bebas. Mas Aceh? Lama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Pak Habib, mau tanya, tadi kan ada kita ceritakan ada yang adik kakak itu ya, yang akhirnya diberikan nasihat sama Rasulullah, ya kamu tetap aja bekerja, adikmu untuk yang kakaknya dunia, adiknya akhirat gitu kan. Karena saya berpikir gini Pak Ustaz, banyak juga yang terjadi di lingkungan kita ya gitu. Orang bisa berhasil kan bukan tentu karena usahanya dia sendiri kan, karena mungkin ya ibaratnya ada doa-doa dari orang lain tuh, tapi begitu diingatkan enggak, ini usaha gua gitu, nggak ada orang lain dari campur tangan orang lain. Nah, eh, mohon saran atau apa ya, doa atau segala macam biar kita dijauhi sifat kayak seperti itu gitu lah, kayak ya sombong enggak. Karena kan Habib bilang kan gitu kan, segala sesuatu yang kesuksesan kita apapun itu masih ada campur tangan baik dari Allah ataupun dari doa-doa yang mungkin dari orang-orang yang kita bantu yang kita tidak tahu itu di mana, apapun itu sedekah yang sedikit pun atau apapun itu. Jadi sedikit mungkin kayak ditegur, jangan sampai begitu kita naik saking sombongnya kita Allah tegur tiba-tiba kita tadi jatuh, oh iya saya ternyata dulu saya seperti itu karena memang ini gitu. Mungkin mohon sarannya Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meyakini bahwa dirinya yang paling mampu, jelaskan kepada dia bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kamu sudah ada yang seperti itu, gitu. Sudah kuno gitu yang seperti itu. Orang yang meyakini bahwa ini semua dari usaha saya pribadi, sudah banyak yang seperti itu. Korun, Firaun, Haman. Beritahu kepada mereka kisah-kisah yang seperti ini. Artinya kita ini semuanya dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang soleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahkan perusahaan ini insya Allah menjadi berkat adanya perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Menjadikan tempat ini semakin Allah Subhanahu wa taala pandang dan diberikan kemudahan. Orang yang paling rajin kerjanya 24 jam adalah orang yang paling kaya, nggak mesti. Ada yang kerja waktu yang lama, jadi satpam misalnya, minta maaf. Apakah gajinya lebih besar dari bos yang masuk hanya 1 jam? Enggak juga, artinya enggak mesti waktu yang panjang menjadikan seseorang itu hartanya paling banyak. Juga bukan dengan tahta. Wah, saya tahtanya yang paling tinggi, berarti uang saya yang paling banyak. Presiden nggak jadi orang yang paling kaya di Indonesia. Padahal tahtanya udah paling tinggi. Oh, saya bekerja keras setiap hari bawa barang-barang yang besar. Dia jadi apa? Jadi orang yang bawa-bawa barang apa namanya? Di pasar. Apa yang manggul-manggul ya. Ya itulah pokoknya ya. Tapi dia tidak menjadi orang yang paling kaya dengan usaha. Jadi waktu lebih banyak nggak jadi orang kaya. Tahta paling tinggi nggak jadi orang kaya. Selebriti yang tampan dia katakan nggak jadi orang kaya juga. Orang yang bekerja keras membawa hal-hal yang banyak tidak jadi orang yang kaya. Allah yang milih. Allah yang milih. Kamu berhak untuk menjadi orang kaya atau orang miskin. Kalaupun sudah kaya, bisa jadi itu menjadikan dia untuk bisa jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal yang paling terpenting untuk kita ingatkan kepada orang tersebut bahwa sesungguhnya kalau Allah berhak, Allah berkehendak kamu dijatuhkan, Allah akan mampu menjadikan kamu kapanpun dan dimanapun. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan rezekiku ini rezeki yang menjadikan aku bisa dekat kepadamu. Bukan malah dengan keberadaan rezeki ini aku dijauhkan darimu ya Allah. Karena sebagian orang cocoknya jadi kaya supaya bisa dapat surga. Ini saya jelaskan ya buat teman-teman semuanya. Ada sebagian orang yang memang cocoknya jadi orang kaya untuk dapat surga. Ada sebagian orang lagi cocoknya jadi orang miskin untuk mendapatkan surga. Jadi tidak kesemuanya itu buruk. Enggak. Enggak. Karena apa? Karena letaknya semuanya di dalam hati. Bukan sesuatu yang dipandang mata oleh setiap orang. Ada orang kata Rasulullah SAW ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, kadal faqru an yakuna kufran. Justru miskin bisa mendekatkan dia kepada kekafiran. Dia miskin nggak kuat banget sama kehidupannya, akhirnya dia jual agama untuk dunia. Ada sebagian orang
Sudah kaya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung penyakitnya, tergantung orangnya. Namun ada sebagian orang, semakin dia kaya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, semakin dia miskin, semakin dia jauh kepada Allah. Gimana caranya saya nyari duit? Gimana caranya? Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah satu tentang orang sufi zaman dahulu. Dia adik sama kakak. Adiknya ini orang yang jauh sekali dari kata cinta dunia. Orang yang war, orang yang zuhud. Rumahnya seadanya. Kalau mau masuk ke rumahnya, nunduk dulu, makanan seadanya, semua serba seadanya. Jadi ada satu bos di kampung itu yang memang belajar sama dia. Syekhnya lah, gurunya lah, panutannya lah. Orang yang betul-betul dianggap ini adalah segala-galanya begini. Ini muridnya mengatakan kepada guru, "Wahai guruku, wahai orang soleh, saya mau pergi keluar kota, saya mau ada bisnis, doakan supaya lancar. Supaya pulang membawa hasil." Kata gurunya, "Kamu mau pergi ke daerah mana?" Daerah ini disebutkan sama dia. "Oh, di daerah itu ada kakak saya, guru saya, panutan saya." Ini kata syekhnya tadi. Ini berarti apa? Guru dari syekhnya berarti kakek gurunya dia. Abang kandung saya. Kamu kalau kamu masuk ke kota itu tolong mampiri rumahnya dan kirimkan salam saya dan mintakan doa untuk saya, juga mintakan nasihat untuk saya. Kata muridnya, "Baik, wahai guru." Diridhoi sama gurunya, dia berjalan ke kota itu. Dia sudah berandai-andai nih, ngelihat gurunya aja tenang, wajahnya soleh, meninggalkan dunia, gak cinta dunia, gak ngarep dunia, hidup apa adanya. Gimana gurunya lagi? Gimana orang yang hebat lagi, ini lebih hebat, maha gurunya dia. Akhirnya sesampainya di tempat tersebut, dia sudah selesai dengan urusannya. Dia mendatangi, mencari alamat yang sesuai dengan alamat yang diberikan oleh guru. Setelah sampai, ternyata yang dilihat istana yang begitu megah. Kayaknya bukan ini deh, kayaknya salah alamat ini. Ini kayaknya salah alamat. Dilihat kanan kirinya nggak ada rumah. Apa mungkin yang jaga di rumah ini? Dicari tahu. Tahu nggak rumah si Fulan bin Fulan? Oh, ini yang punya rumah. Saya ada surat nih, disampaikan, ternyata dari adiknya disuruh masuk. Akhirnya dia mulai masuk dari gerbangnya, jalan kaki berkilo-kilo, ya, sampai kepada posisi di tempat yang ditempati oleh syekh ini. Kaya raya. Ketika dia sampai di tempat tersebut, masih nunggu juga. Jadi banyak orang antri untuk ketemu orang. Akhirnya sudah ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dia hatinya mulai hilang husnuzon. Ada baik-baiknya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Turunlah syekh tersebut. Turun dengan pakaian yang sangat mewah dan dia tahu ini brand-brandnya, dia tahu semua ya. Wah, ini orang dunia sekali, ini bukan orang akhir. Akhirnya udah hilang. Luntur sudah husnuzon dia. Dia bilang, "Udah, anak kewajiban guru saja bilang kirim salam. Sudah, saya mau pulang." Akhirnya, "Kamu kenapa? Ada perlu apa? Kamu perlu uang?" "Oh, saya nggak perlu uang." Mulai sombong dia. "Saya punya segala-galanya." "Kamu datang ke sini perlu apa?" Beritahu kepada saya. "Saya ini datang dari kampung." "Oh, itu kampung saya," kata Syekh. "Itu kampung saya." "Iya, saya cuma mau kirim salam dari Syekh ini, Syekh." "Oh, itu adik saya," kata. "Bagaimana kabar dia sekarang?" "Dia sehat, cuma dia kirim salam saja." "Oh, kirim salam kembali kepada dia dan tolong sampaikan nasihat saya." Ini tadinya minta nasihat gurunya, tapi nggak disampaikan. Masa guru saya dinasehati sama ahli dunia? Tapi si kakaknya ini tetap mau nasihatin adik. "Sampaikan kepada adik saya, bilang sama dia, bertakwa kepada Allah. Udah capek, gak usah ngurusin dunia. Jangan dijadikan dunia itu dikejar terus jadi ahli dunia. Udah, ya. Yang ada saja udah, makan. Jangan sampai jadi orang yang cinta dunia, setiap hari yang dipikirkan dunia, dunia, dunia. Dunia ini semua tipu daya, Allah ambil seketika, hilang begitu saja." Akhirnya tambah kesel ini muridnya, ini yang punya dunia siapa? Yang punya harta siapa? Kok guru saya dinasihati segitu? Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan kesal. Berjumpa dengan gurunya, bawa oleh-oleh segala macam, cium tangan sama gurunya. Kemudian gurunya nanya, "Ketemu nggak sama kakak saya?" "Ketemu, Syekh." "Terus apa yang dia katakan?" "Dia kirim salam sama kamu." "Terus?" Dia bilang apa? "Nggak ada apa-apa, cuma kirim salam." "Bohong kamu," kata guru. "Tidak mungkin abang saya tidak menasihati saya." "Iya, dia nasihati. Beritahu kepada saya, jangan kamu kurang-kurangi sedikit pun." "Iya."
Dia cuma nasihati, sudahlah wahai fulan, kamu sudah jangan ngurus dunia lagi. Dunia itu tipu daya. Kamu setiap hari dunia lagi dunia. Nangis saya. Rahimallahu akhi. Hafizallahu akhi. Mudah-mudahan Allah jaga adik abang saya. Dia nasihati betul-betul dari hati. Dia punya dunia, dia tidak letakkan dalam hatinya. Sementara saya setiap hari besok mau makan apa, besok kerja gimana, besok anak dan suami istri saya makan apa, ini dan itu. Setiap hari yang saya pikirkan hanya dunia, 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 dunia. Sementara dia bersama Allah. Nah, jadi nggak mesti. Tapi umumnya orang yang kalau sudah dapat fitnah dunia, tahu warna uang, berubah hatinya. Karena nggak bakalan pernah selesai. Urusan ini biasa dapat gaji 2 juta, yang ada di dalam otaknya gimana caranya gaji saya naik 5 juta. Karena yang saya tanggung ini berat. Kalau udah 5 juta, gimana caranya supaya saya punya gaji 10 juta. Karena saya punya tanggungan ini, tanggungan itu. Kalau sudah 10 juta, pengen lagi. Gimana caranya pemasukan saya dalam 1 bulan 50 juta. Karena saya punya ini, punya target ini. Kalau sudah 50 juta, terus menerus, gak ada henti-hentinya. Sudah menguasai dunia, gimana caranya saya sampai ke planet Mars. Dan seterusnya. Itulah manusia. Gak bakalan ada kata selesai. Maka nikmati apa yang kamu punya, dan berusaha kepada Allah, ikhtiar kepada Allah, dan nikmati apa yang kamu punya. Hidup kita aman. InsyaAllah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan yang paling terpenting adalah insya Allah kita menjadi orang yang saling cinta mencintai karena Allah SWT. Di dunia dikumpulkan, dan insya Allah Allah tidak haramkan kita berkumpul lagi kelak di akhirat di surga yang Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jama'ah hadaya wa mahkumah mutafarriqan min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana syarri wa mahkumah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau cintai, ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus, ya Allah. Derajat kami telah Kau naikkan, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.